Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, guys, di channel Trader FX. Oke, kita melanjutkan part yang kedua ya dari pembahasan teknik APK. Kalau kemarin kita sudah membahas arah, berarti sekarang kita akan membahas mengenai pijakan. Oke, saya ulas sekilas. Kemarin ini saya anggap ini adalah di time frame daily itu terjadi seperti ini. Misalkan ini candle merah ini low-nya itu di sweep. Tahu dari mana ini di sweep? Karena saya anggap ini sudah close, maka ini valid sweep. Oke, jadi di sini valid sweep. Kalau misalkan turun dan kemudian balik lagi ke atas tapi belum close, ya itu nanti kita bisa scalping dengan mencari peluang jarak yang pendek. Oke, itu ya. Seperti itu adalah arah. Ketika ada low yang di sweep berarti arahnya mau naik. Maka pijakan itu apa? Pijakan itu ya sebenarnya kurang lebih masuk ke area konfirmasi. Jadi yang saya maksud ketika daily, ya ini daily, ini kita bisa gunakan daily, bisa weekly, bisa monthly, terserah teman-teman sukanya di mana. Tapi kalau kita biasa yang enggak scalping tapi juga enggak long ya, apa itu intraday, ya kita biasanya pakai yang di daily. Maka kita drop down, turunkan time frame dari daily itu ke H1. Ini saya anggap di H1-nya tuh kurang lebih seperti ini. Apakah selalu seperti ini? Ya nggak seperti ini. Tapi kalau kita mau menggunakan teknik ini, artinya kita mencari peluang yang seperti ini. Daily-nya seperti ini, disusun oleh H1 seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya apa? Ketika ada gerakan seperti ini di daily, artinya sebelumnya itu turun, kemudian naik, sebelumnya turun, kemudian naik di H1. Maka teman-teman harus mencari apa itu adanya ini sweepnya ya. Sebentar. Nah, ada di sini ini adalah engulfing cell yang kemudian di break. Artinya ini apa? Ini adalah breaker block. Oke, ini adalah breaker block. Breaker block yang di break dengan menciptakan imbalance. Nggak harus sejajar benar, bisa di atasnya atau di bawahnya. Ya kurang lebih kalau semakin lurus gini semakin bagus. Jadi intinya gitu. Nah, ini sekaligus imbalance ini dan apa namanya breaker ini adalah sebagai pijakannya. Jadi kita tunggu harga balik lagi turun ke zona ini untuk kita mencari peluang buy. Oke, jadi inilah yang disebut yang saya maksud pijakan. Dan ini pijakannya sudah. Nah, ini high-nya yang di sini karena ini di break maka ini adalah change of character. Apa itu change of character? Change of character adalah swing high. Kalau ini dari semula turun menjadi naik maka saya pilih ini adalah swing high terakhir yang mampu menghantarkan harga mensweep swing low terakhir ini. Jadi dari high ini kemudian di sweep yang menyebabkan sweep terhadap low ini kan swing high ini. Oke. Dan ketika swing high yang mampu mengesweep swing low ini di break, maka inilah change of character. Oke. Jadi change of character itu di video saya yang lama juga sudah saya bahas. Ini adalah change of character. Jadi nggak hanya sekedar struktur valid yang di break berlawanan, enggak. Kalau itu real change of character. Tapi change of character setelah terjadinya sweep atau terjadinya harga membentur zona, terjadi seperti ini aja, itu sudah disebut change of character. Oke, ini adalah change of character. Nah, gitu ya. Jadi ketika teman-teman melihat di daily itu sudah ada pola seperti ini, lalu kita drop down ke time frame H1 dan ternyata susunan H1 yang membentuk skema seperti ini adalah seperti ini kan, maka inilah
peluang kita, dan ini menurut saya ini probabilitasnya sangat tinggi, di atas 70% biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah masuk ke sini, harga balik lagi turun ke zona fair value gap yang lurus dengan breaker block ini, kita bisa turun lagi nih untuk mencari biar apa namanya stop lossnya itu lebih kecil. Kita turun time frame ke M5. Apa yang kita cari di M5 sama, lihat dia turunnya membentuk seperti ini, dia balik membuat change of character seperti ini dengan menciptakan fair value gap tentunya. Ini adalah kunci, harus ada fair value gap. Misal ternyata terjadi change of character tapi nggak membuat fair value gap, gimana? Kalau saya skip. Harus ada fair value gap. Ini nggak harus ada breaker, hanya change of character. Selama di sini ada fair value gap, saya pakai. Tapi kalau ada breaker dan ada fair value gap, ini semakin bagus. Oke, jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa aplikasikan. Jadi skemanya ini nih sama aja. Nanti kalau ini kan external liquidity. Kalau yang di internal masuk ke imbalance ya ini sama. Ini kan nanti jadinya internal kan, yang di H1-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti di daily ketemu yang internal imbalance seperti ini dan harga masuk dan dia reject, respect, terus di drop down ke H1 juga muncul pola seperti ini, ya sama polanya. Kita tunggu memang harus seperti ini gitu loh. Ini sebagai pijakan. Artinya apa? Yang kita tunggu itu adalah change of character sekaligus ada displacement ini, displacement sehingga terbentuk change of character yang dibarengi dengan adanya fair value gap. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang swing low PDH PDL kurang lebih seperti inilah. Kalau misalkan ini ya, ternyata kita menggunakan struktur H4 atau H1 misalkan. Harga ini trennya ini naik, kemudian pullback. Setelah pullback ternyata ada candle di H4 misalkan ini. Dia hanya nge-sweep shadow-nya ini dan kemudian balik lagi. Maka ya sama, kita turun ke time frame M15, cari pola yang seperti ini atau seperti ini. Jadi ini boleh seperti ini juga gitu. Oke, seperti ini juga boleh. Artinya apa? Ini kan tinggal balik aja ya. Kalau sell ya ini tinggal putar balik. Kalau ini buy ya tinggal putar balik. Artinya ketika harga naik ke sini ini di time frame M15-nya, misalkan ini kan H4, ya kan? Ini H4, ternyata tahu-tahu ini close candle hanya nge-sweep pakai shadow aja. Jadi close-nya di bawahnya swing high ini. Oke. Close-nya di bawahnya swing high ini, jadi hanya meninggalkan shadow. Terus kita turun time frame nih ke time frame M15. Ternyata susunan M15-nya seperti ini atau seperti ini yang dibalik. Maka itulah adalah peluang sell kita. Apa yang seperti ini? Ini ketika naik-naik ini membuat fair value gap sebelum dia nge-sweep swing high ini, fair value gap buy di sini. Oke, tapi setelah itu dia turun dengan drastis, balik lagi ke zona sini, di bawahnya swing high ini, dia juga menciptakan fair value gap. Nah, oke, ada yang bilang ini BPR di apa namanya ICT, ada yang disebut Subten, ya kan, ada yang juga teman-teman kalau pernah belajar price action yang lama itu juga disebut VSR, ya kan, VSR. VSR itu apa? Ya, V shape recovery, ya kurang lebih seperti ini. V shape recovery itu adalah gerakan lancip gini. Ya, Subten kan juga gitu. Subten itu apa sih bahasa Indonesia? Subten kan tikungan tajam. Sebenarnya istilahnya itu apa ya? Polanya itu sama, hanya istilahnya aja orang nyebutnya itu beda-beda. Oke, ini bisa disebut Subten, BPR, atau VSR, ya kan? V itu ya karena dia bentuknya kayak huruf V gitu, tajam kayak huruf V kan, gini kayak huruf V gitu loh. Nah, oke. Kemudian apa namanya? Kalau sudah ketemu seperti ini ya sudah kurang lebih itu. Nah,
Nah, nanti di pembahasan selanjutnya cara entry-nya gimana kalau sudah ada pola ini. Nah, nanti kita akan bahas di konfirmasi karena terkadang harga ini nggak balik ke fair value gap ini. Kenapa kok nggak balik ke sini? Ya, memang tekniknya nggak 100% work atau valid, tapi ya kurang lebih kita mempunyai win rate yang cukup lah kalau kita mengikuti rule seperti ini. Oke, jadi intinya pijakan itu adalah pola yang terjadi setelah terjadinya sweep di time frame besar, boleh H1, H4 atau intinya itu ya, kalau bisa itu di atas H4, weekly, monthly, tergantung kesabarannya menunggu momen. Nah, itu harus terbentuk pola-pola seperti ini. Artinya apa? Apa sih? Kuncinya itu adalah imbalance. Jadi kalau yang di sini ini, guys, sebenarnya dia tuh belum sampai menciptakan change of character. Tapi kita bisa entry. Kemana tujuannya? Peluangnya adalah swing low terakhir yang nge-sweep ini. Kalau ini kan swing high terakhir yang nge-sweep ini. Jadi di sini ini ada pola imbalance. Kita bisa entry targetnya di sini gitu loh. Oke. Nah, kayak gini juga sama. Tapi kalau misalkan ternyata swing low yang nge-sweep ini swing high ini mampu di break gerakan ini, maka kita bisa ekspektasi lebih jauh lagi targetnya gitu ya. Jadi ini aja udah kita pegang, nggak usah banyak-banyak ya kan. Pola-pola seperti ini kan kalau kita sebenarnya bahas di price action yang lama, kalau teman-teman belajar price action ini kan sebenarnya Quasimodo. Cuman kalau di Quasimodo mungkin kita hanya mengenali bahu kiri bahu kanan ya, head and shoulder seperti itu. Nah, kalau di ini kita lebih detail lagi, adanya breaker block ya kan. Breaker block itu apa? Ya sebenarnya engulfing sell atau buy yang di break dengan signifikan itu namanya breaker block, kan kurang lebih seperti itu. Nah, break signifikan itu apa? Ditengarai dengan adanya imbalance, kan kurang lebih ya sama seperti itu, cuman bahasanya aja yang beda. Makanya dari sini kita belajar jangan terlalu pusing terhadap yang namanya istilah. Yang penting kita paham, mau kita pakai istilahnya apapun, kalau kita paham ya kan, kita paham, kondisinya seperti ini, karakternya seperti ini, bentuknya seperti ini loh. Nah, itu kan enak. Kalau kita paham istilahnya banyak, tapi kita nggak tahu, ternyata itu yang paling signifikan membentuk market itu bentukannya seperti ini. Kita nggak paham, ya sama aja. Oke. Jadi intinya itu banyak sekali istilah, tapi kita harus pahami bahwa yang paling signifikan atau yang paling sangat berpengaruh itu apa sih? Ini loh, displacement ini dengan menciptakan fair value gap, ya kan? Artinya kalau kita punya support atau resisten saja yang nggak dibentuk oleh engulfing, artinya tidak menciptakan breaker block, itu kalau di break dengan signifikan artinya menciptakan imbalance, itu artinya ada tanda-tanda bahwa disitulah jejak institusi atau smart money itu masuk gitu. Jadi kita bisa ngikuti jejak itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami apa enggak? Kalau misalkan teman-teman ini yang masih pemula belum paham, ya nanti bisa tanya di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita sharing bareng-bareng, oke? Nah, akan saya kasih contoh, saya sudah pilihkan contoh tadi. Nah, nanti setelah materi ini clear atau selesai semua, kita akan full ya. Saya coba nanti kalau bisa setiap hari akan mencoba menganalisa di setiap peluang yang ada dengan teknik ini di channel ini. Oke. Nah, di sini ya saya sudah tandai ini. Di sini. Nah, ini contohnya ini ya. Ini saya menggunakan yang enggak di sini. Ini kan internal ya kan. Ini adalah internal liquidity yang saya pakai. Oke. Nah, di sini ini kan fair value gap ya kan. Kemudian fair value gap itu yang mana? Dibentuk oleh candle 1, 2, dan 3.
dibentuk oleh candle hijau 3 ini. Oke, dan kemudian yang masuk ke fair value gap itu adalah candle merah ini. Oke, ini daily ya. Oke, artinya ini dia masuk ke zona internal liquidity. Tujuannya mana? Ke sini. Nah, ini eksternalnya di sini. Waduh. Oke, sebentar ya. Geser. Nah, ini adalah tujuannya. Ini adalah external liquidity-nya. Targetnya di sini dan ya ini atau ini dulu. Oke. Jadi targetnya ini sama ini. Yang terdekat ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau dia sudah masuk ke ini sudah saya tandai dengan garis kuning ini. Kita langsung kalau sudah masuk kayak ginian. Kan saya bilang kemarin kalau ada candle masuk ke dalam fair value gap ke zona internal liquidity, kalau dia berhasil close di dalam fair value gap, maka kita harus hati-hati, tunggu dulu ada candle ini di sweep dulu dan harga candle berikutnya itu sudah balik arah. Tapi kalau kita lihat di sini, dia hanya meninggalkan shadow saja, close-nya dia di luar, di atasnya fair value gap. Maka kita bisa langsung drop down ke time frame H1. Nah, nah kemudian kita nyari apa? Kita cari yang sudah ini tadi, kayak yang saya gambar tadi. Oke, pola yang nah ini sudah saya tandai ya. Nah, ini ketika harga masuk ke dalam zona fair value gap daily tadi ini. Oke, saya ataskan. Nah, ini kan dia nge-sweep ini. Nah, ini di sini ini. Low di sini ini di-sweep oleh gerakan turun ini. Sebelum nge-sweep ini kan dia banyak menciptakan fair value gap sell. Satu di sini, ada dua ya. Satu di sini dan dua di sini. Kemudian harga naik, oke. Nah, ngerespek fair value gap yang pertama, tapi dia tidak menciptakan fair value gap buy. Maka kita urungkan niat dulu untuk mencari untuk entry. Oke, tunggu sampai menciptakan fair value gap. Nah, oke. Nah, kemudian naik, balik lagi turun, balik lagi kemudian naik, nggak menciptakan fair value gap kan di sini. Akhirnya tercipta fair value gap buy kecil di sini. Nah, dari sini kita bisa nih setelah itu turun ke M5 untuk mencari peluang buy. Target kemana? Ke fair value gap ini pertama, kedua ke swing high ini. Ketiganya sampai sini. Nah, ketika harga ini sudah break swing terakhir yang mampu nge-sweep ini kan ini. Ketika ini sudah di break ya kan. Ketika ini sudah di break seperti ini, maka ini adalah change of character. Oke, ini adalah change of character. Nah, kita bisa mencari peluang buy dengan target lebih jauh atau ke sini. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman juga belajar pernah dengar apa namanya ICT. Jadi yang kedua ini kenapa kok ini hanya reject di sini nggak nyampe masuk ini? Ini namanya inversion. Inversion itu apa? Ini adalah fair value gap sell. Ibaratnya gini, dia ini adalah semula supply, kemudian jadi demand. Resisten become support. Kan gitu. Ya. Itu bisa ditandai ini, nanti kita bahas juga kenapa ini ada shadow-nya ini panjang ini. Artinya apa? Itu nanti setelah materi ini selesai. Jadi itu nanti ada. Jadi nanti akan saya tambah setelah ini kenapa ini shadow-nya panjang dan nanti ada candle namanya tuh candle flip ya. Apa itu candle flip? Ini biasanya nggak akan kalau ada seperti ini memang nggak akan masuk ke fair value gap. Karena ini sebenarnya sudah ada pengambilan liquidity di sini. Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya setelah materi ini selesai. Dan juga saya akan, insya Allah ya, akan saya tambah candle flip. Candle flip itu apa? Candle biasanya ini terjadi di saat-saat news, candle flip.
tahu-tahu dia harganya turun seolah-olah akan terjadi candle merah ya, tapi dalam sekejap balik lagi dan close-nya jadi candle hijau. Nah, itu namanya candle flip-nya, itu clue-nya seperti itu. Oke. Nah, dari sini ternyata kita kan nggak punya apa namanya peluang ya. Ya berarti kalau kita nggak ada ini, nggak bisa masuk di sini, berarti ya sudah. Berarti peluang setelah terjadinya change of character di sini ini nggak ada. Ternyata harga kan nggak balik turun kan, nggak ada konfirmasi. Berarti ya skip aja, nggak usah menyesal, nggak usah terlalu kecewa. Kan toh masih banyak hari untuk mencari peluang lagi. Nah, sebenarnya kan di sini ini kita kalau kita sudah paham konfirmasi nanti di sini sama di sini sudah dapat dua peluang. Oke. Nah, itu. Nah, kurang lebih ya seperti itu yang dipijakan. Jadi teman-teman paham ya, adanya intinya itu kuncinya itu adanya change of character dan fair value gap. Meskipun belum terbentuk change of character, tapi kalau ada fair value gap yang sudah dimatikan fair value gap atau biasa kita sebut subten atau V-shaped recovery ya kan, VSR ya, itu bisa atau BPR ya, bisa entry gitu. Oke. Oke lah, saya rasa untuk part 2 ini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.